Sahabat Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami di pojok channel Asal Omong. Pada kali ini kami akan omong-omong tentang, ini dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional, minggu yang ketiga. Kami akan omong-omong tentang sebuah topik dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37, kisah orang Samaria yang baik hati. Kami akan omong-omong tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh teman-teman. Ini ada Bang Pakar, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Lalu ada Ketua KBS, ini komunitas Benih Sesawi. Ini juga akan menjadi ketua, tapi dia tidak tahu mau ketua apa, nanti dia sedang memikirkannya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ya saya kira baik sekali kalau kita memulai acara sharing kitab suci ini dengan doa pembukaan. Silakan, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan mohon berkat dan perlindunganmu sepanjang hidup kami dan sepanjang siang dan malam hari ini. Lindungilah kami dan berkatilah kami agar kami mampu menjadi pematamu dalam hidup kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya baca Injilnya, Bang, ya. Orang Samaria yang baik hati. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian Injil yang baru saja. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian, ya teman-teman pojok Asal Omong. Ada beberapa tokoh yang ada di sini yang dikisahkan dalam Injil Lukas ini. Tentu tokoh utamanya adalah Yesus. Yang kedua, ahli Taurat yang mencoba Yesus dan bertanya tentang syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu ada tokoh yang ketiga, itu para imam, ya.
Lalu kemudian tokoh yang keempat itu ada orang Lewi. Lalu kemudian tokoh yang kelima itu orang Samaria. Dan tokoh yang keenam itu orang menderita. Saya ingin mendapatkan feedback dari peserta sharing kitab suci pada pekan yang ketiga ini. Abang sendiri merefleksikan diri itu seperti apa? Pakar, ya. Pakar ini merefleksikan diri seperti apa? Apakah sebagai orang menderita, sebagai orang Samaria, sebagai imam, atau sebagai orang Lewi, atau sebagai ahli Taurat yang suka mencoba Yesus? Mungkin bisa diseringkan pengalaman. Abang menggambarkan diri itu seperti orang apa? Kalau saya mendengar dari bacaan itu, saya menggambarkan diri pada dua tokoh, imam dan orang Lewi. Jadi abang ini lebih menggambarkan diri sebagai imam dan orang Lewi. Alasannya? Kenapa seperti itu? Dan itulah gambaran hidup kita manusia di dunia ini. Kita lebih suka menghindari penderitaan, ya? Gitu kan? Nah, bahwa kita selalu menghindar dan mencoba untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Ada yang menderita, kita pura-pura sibuk dengan kesibukan kita sendiri, ya kan? Nah, dan memang itu faktanya seperti itu. Bahwa memang ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya seperti kita loh, imam, itu kan, ahli Taurat, orang Lewi, melihatnya itu ya masa bodoh aja, tinggal. Nah itu kan ya, lebih mementingkan diri sendiri daripada kita memperhatikan kesulitan dan penderitaan orang lain. Saya kira simpel aja seperti itu. Ya, Bang Ardi Fantur, Anda menggambarkan diri sebagai apa? Menurut tokoh-tokoh yang barusan kita dengar dalam Injil. Mungkin jawaban dari Pak Pakar tadi juga sama ya, bahwa pertama saya sendiri, karena entah itu tidak mau repot, entah itu karena kondisi saya tergesa-gesa dalam suatu perjalanan sehingga melihat orang yang seharusnya membutuhkan pertolongan saya, tapi saya abaikan. Gitu. Saya kira ini juga salah satu kritik dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengaku diri sebagai mantan-mantan frater, Ya, seperti Bapak Pakar, seperti Pak Pakar atau seperti Bapak Dirut ini, Ketua KBS. Ketua KBS, KBS TV. bahwa enggak, saya nggak ngomong Pak Pakar. Maksudnya Ya. Pak, ini Orang-orang pintar. sering kitab suci. Orang-orang Tidak ada orang marah-marah di sini. orang-orang pintar gitu maksudnya. Senyum boleh. Yang Senyum mengaku boleh. diri menguasai kitab suci tetapi tidak mampu menghayatinya secuil pun dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kira itu kritik untuk kita yang aktif di gereja, kegiatan apa-apa aktif, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil seperti yang dicontohkan oleh orang Samaria itu, menolong orang yang menderita, sulit kita lakukan, dan itu butuh perjuangan dari hari ke hari, karena memang kita kan ya fisik ini sangat lemah. Hari ini kita bisa seperti orang Samaria, besok bisa seperti ahli Taurat, Ya. besok lusa seperti orang Lewi, kan bisa seperti itu. Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Arifantur. Ya, menurut Ketua KBS. Ya, mereka berdua ini sedikit tidak jujur sebenarnya. Sedikit tidak Ini jujur. orang tidak jujur. Ini juga tidak jujur. Tidak jujur. Jadi mereka menyembunyikan bahwa dalam diri mereka Ada juga dimensi Samarianya, dimensi ya. Samarianya. Kalau saya Nah, hari ini tadi Bang, saya sudah minum kopi 2 gelas, dia kasih. Saya kira ada orang Samarianya. itu dalam. bagian dari pelayanan dia. Samaria. Orang sedang menderita ingin minum kopi. Dan Jadi- beliau ini datang terlambat dan disediakan makanan. dan dia siap satu potong ayam. Dia sudah Ya. bersikap seperti orang Samaria. Orang Samaria. Nah, jadi
kita berpikir Atau jangan-jangan dia terlalu berlebihan dalam rendah hati. ya, bisa jadi. Tapi sebuah Akhirnya berbohong kan? sebuah rendah hati Ya. itu sikap rendah hati yang akhir Kebablasannya. Saya ada dimensi orang menderitanya juga karena pernah mengalami hampir dicopet di dalam kapal laut, tapi ada seorang ibu yang menyelamatkan laptop saya di belakang. Dia bilang tasnya itu sudah terbuka. Saya merasa posisi orang sedang menderita di sini dan diselamatkan. Pada kesempatan tertentu juga saya menjadi orang Samaria ketika kami mengalami musibah dan bisa menolong anak saya, bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi saya juga sebagai orang Lewi yang lari lewat karena saya selalu terbelenggu dengan situasi. Ada yang dikit suaranya. Terbelenggu dengan situasi bahwa saya tidak bisa membantu orang sedang dalam perjalanan. Apakah ketika orang jatuh di situ saya harus menjadi orang utama yang menyelamatkan, juga tidak bisa. Di dimensi saya sebagai orang Lewi dan seorang imam jadi lengkap dalam diri kita. Saya pikir selalu ada dimensi 6 tokoh itu, sehingga mungkin kita perlu jujur mengungkapnya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, terima kasih ya kepada Bang Pakar, Pak Ardi Fantur, dan juga Pak Kepala Kabes, sahabat-sahabat asal omong ya dimanapun Anda berada. Kita dalam hidup ini kadang-kadang seperti orang Samaria, orang ahli Taurat, ya, yang suka mencobai Tuhan Yesus. Kita sudah tahu jalan terbaik untuk mencapai hidup kekal, tapi kita pura-pura tidak tahu ya, bertanya kepada Yesus. Tapi juga kadang-kadang kita menjadi seorang imam dan juga seorang Lewi yang masa bodoh terhadap penderitaan orang lain. Tetapi juga kita harus mengakui, saya kira juga di dalam diri kita ada juga dimensi orang Samarianya. Ya, dalam waktu-waktu tertentu kita dengan cara tertentu, dengan kapasitas tertentu juga menolong orang lain. Lalu kemudian pada waktu yang lain juga mungkin kita adalah orang yang dirampok dalam kehidupan ini ya, dengan berbagai macam pengalaman keterbatasan yang kita alami. Nah, dari semua itu kita jangan lupa untuk selalu seperti kata Yesus, yang ideal itu adalah kita selalu mengusahakan diri sebagai orang Samaria. Ya, meskipun kadang-kadang kita jatuh menjadi orang ahli Taurat, imam, Lewi, tapi jangan lupa kita harus selalu bergerak menjadi orang seperti Samaria, ya, untuk selalu berbelas kasih baik kepada diri sendiri, kepada sesama maupun kepada Tuhan. Demikian sharing yang kami sampaikan bagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat asal omong dimanapun berada. Nah, untuk menutup acara kita pada hari ini, kami minta Pak Ketua KBS untuk menutupnya dengan doa. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan sudah men-sharing pengalaman kami masing-masing, dan sudah mendengarkan bacaan Injil dari awal sampai akhir, dan paling akhir Engkau memberikan perintah, pergilah dan lakukan. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami agar bisa melakukan ajaran cinta kasih, sehingga kami bisa menjadi orang Samaria yang bisa menolong sesama yang sedang membutuhkan. Semua ini kami sampaikan kepada Bapa dengan